Apa yang membuat Harun Masiku sulit ditangkap? Benarkah ada keterlibatan orang-orang penting di dalamnya hingga membuat Harun Masiku sulit diringkus? Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang menjadi buronan KPK. Dia terseret kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Perkara bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan I, Nazarudin Kemas meninggal. KPU memutuskan perolehan suara Nazarudin yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut dialihkan ke caleg PDIP lainnya, Rizky Aprilia. Akan tetapi, rapat pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung. Mereka bahkan menyurati KPU agar melantik Harun. KPU berkuku dengan keputusannya melantik Rizky. Suap yang diberikan kepada Wahyu diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut. Wahyu diduga meminta duit 900 juta rupiah untuk menggolkan calon anggota DPR dari PDI Perjuangan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antar waktu di KPU. Wahyu diduga menerima 200 juta rupiah dan 400 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melalui orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Saiful dan Doni adalah kader PDIP. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada 8 Januari 2020. Ada 8 orang yang ditangkap dalam operasi senyap itu. 4 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. 2 tersangka lainnya yaitu ex-anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saiful Bahri. OTT terhadap kader PDIP ternyata bak menyulut amarah banteng. PDIP melakukan serangan balik terhadap OTT KPK pada medio 2020 lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan Yasona Hamonangan Lauli membentuk tim hukum khusus terkait dengan kasus suap bekas anggota KPU Wahyu Setiawan. Mereka menggugat keabsahan tim penindakan. PDIP lalu menghimpun sejumlah pengacara di lingkup internal partai. Tim khusus ini dipimpin anggota DPR asal Bali, Iwayan Sudirta, serta beranggotakan antara lain Yanuar Wasesa, Teguh Samudra, dan Roy Johnson Siagian. Tim ini juga dibantu pengacara yang acap menangani perkara korupsi, Magdir Ismail. Pada Rabu 15 Januari 2020, tim ini diperkenalkan kepada publik. Hasto Kristianto dan kawan-kawan berdalih gara-gara KPK melakukan OTT terhadap kadernya. Banyak media yang menanyakan pemberitaan framing. Tim hukum PDIP bahkan menyambangi Dewan Pers untuk berkonsultasi mengenai pemberitaan kasus suap Wahyu Setiawan yang menyeret kadernya. Di antaranya Harun Masiku dan menyebut-nyebut nama Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Kegelisahan Hasto Kristianto mungkin ada sebabnya. Dalam persidangan terkait kasus suap pergantian antar waktu pada Mei 2021, nama Hasto Kristianto disebut. Pengacara kader PDIP, Doni Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini. Terdakwa pemberi suap, Saiful Bahri juga diketahui sebelumnya merupakan staf Hasto. Bahkan, Wahyu Setiawan yang lalu menjadikan terdakwa dalam kasus ini juga berjanji membuka keterlibatan Hasto.
Harun Masiku sudah menghilang sejak OTT berlangsung. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham ngotot menyatakan Harun Masiku berada di Singapura saat KPK menangkap Wahyu pada Rabu 8 Januari 2020. Menurut Yasona Lauli, yang juga politikus PDIP, Harun pergi pada 6 Januari dan belum kembali. Menukil majalah Tempo edisi Sabtu 18 Januari 2020, penelusuran Tempo mengungkap Harun memang ke Singapura sebelum OTT pada Senin 6 Januari. Barangkali untuk menyamarkan kepergiannya, Harun sampai memesan 3 tiket penerbangan dengan jadwal keberangkatan berbeda di hari yang sama. Namun, Harun hanya sehari di negeri Singa. Pada Selasa 7 Januari, dia kembali ke Indonesia menggunakan Batik Air. Temuan itu sempat dibantah Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta terekam kamera pengawas. Namun akhirnya mereka mengakui Harun sudah ada di Indonesia. Imigrasi beralasan ada kesalahan sistem di bandara sehingga kepulangan Harun tak terlacak. KPK lantas memasukkan Harun sebagai daftar buronan pada 29 Januari 2020. Sejak saat itu, keberadaan Harun belum terungkap hingga saat ini.